Selamat malam pemirsa, kesaksian dari Dede yang muncul setelah 8 tahun silam cukup mengejutkan kita semua. Dede mengaku bahwa ia tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya yang menerpa Vina dan juga Eki. Bahkan ia dengan tegas, dengan gamblang menyebutkan nama ia diperintah oleh temannya sendiri yang juga berdasarkan skenario dari Ibtu Rudiana. Apakah itu semua benar, memiliki dasar atau hanya asumsi semata? Kami berharap malam hari ini secara objektif bisa dibuka oleh para kuasa hukum dari kedua belah pihak dan juga para praktisi hukum. Betul, kalau mengutip kemudian apa yang dituliskan di caption media sosial dari Catatan Demokrasi, boleh jadi ini adalah kasus pembunuhan paling plot twist yang pernah terjadi. Akankah kemudian apa yang disampaikan oleh saksi Dede ini bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang atau justru sebaliknya? Kita juga ingin dengar apa yang kemudian bisa disampaikan dari kubu Ibtu Rudiana. Langsung kami hadirkan di Catatan Demokrasi. Selain kami hadirkan sejumlah narasumber, kami juga kehadiran mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta dan juga dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kami yakin teman-teman di sini, Gen Z, teman-teman mahasiswa juga pasti mengikuti kasus ini karena ini bergulir masif sekali viral di media sosial. Kalian pasti menyimak secara seksama bagaimana dari awal ini sudah berbulan-bulan kasusnya menjadi sorotan masyarakat. Iya, kami harapkan nanti juga bisa terlibat ya dalam diskusi yang kami gelar di Catatan Demokrasi malam hari ini. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam, silakan disapa penonton Catatan Demokrasi. Dan juga yang cantik jelita malam hari ini yang langsung akan menjawab berbagai tudingan ya. Ada Bu Elsa Syarif, pengacara dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan juga di sini ada mantan Kabar Reskrim, ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Subardi. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ini tidak kalah tebal berkas yang dibawa. Bang Fredrik bawa juga berkas. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Tony RM juga membawa berkas yang cukup tebal malam hari. Selamat malam, Bang Tony. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Bang Ruli Panggabean. Selamat malam, Bang Ruli. Selamat malam. Dan juga Bang Jogi Nainggolan, dulu pernah memegang 5 terpidana kasus Vina. Betul. Berarti mantan kuasa hukum dari 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki, Bang Jogi Nainggolan. Terima kasih. Kita langsung ke Ibu Elsa Syarif. Kami ingin dengar bagaimana dari pihak Ibtu Rudiana. Apakah betul tidak ada sama sekali skenario, tidak ada sama sekali instruksi dari Ibtu Rudiana untuk mengubah kronologi pada tahun 2016 silam? Ibu Elsa, boleh digunakan mic-nya, Ibu Elsa? Silakan. Bisa jamin 100% tidak benar, ya. Karena begini, klien saya itu bukan pejabat polisi berpangkat tinggi, hanyalah Aibtu. Dan permasalahan ini hanya 3 hari di Cirebon dan ditarik kepada Polda, di mana kepala dari Direskrim ya, dari penyidikan adalah Direskrim berpangkat Kombes. Di dalam TNI maupun di dalam Polri itu ada namanya hierarki, kepangkatan yang tidak bisa dilampaui. Kombes dengan Aibtu ini sangat rendah sekali. Apalagi itu sudah diambil di Polda, nggak bisa cawe-cawe. Dia hanyalah sebagai pelapor, bukan penyidik. Apalagi ngarah-ngarahin. Dan Dede itu bukan diperiksa aja di Kasat Serse di Cirebon, tetapi dia di Polda Jabar juga. Di Polda Jabar juga nggak mungkin. Tiba-tiba Aibtu jadi lawyernya Dede. Dan Dede itu bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan terpidana. Dia saksi, dia bebas mengatakan apapun. Dia tidak ditekan. Kalau memang nanti pernyataan demikian, itu menyangkut nanti penyidik Polda Jabar, dia akan memproses itu apakah benar itu. Tidak mungkin saya bilang. Ya kalau dia ngomong-ngomong biasa sih nggak apa-apa dan terserah saja. Tetapi risiko hukumnya jelas karena itu apalagi sudah disebarluaskan dengan podcast itu sehingga kami sudah melakukan somasi 3 kali 24 jam. Jika tidak mencabut apapun tidak meminta maaf kepada klien kami, setelah 3 hari
pasti insya Allah kami akan proses hukum. Dan itu ancaman hukumnya sangat tinggi ya. Kalau memberi keterangan palsu 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa 9 tahun. Apalagi mengaitkan kepada bahwa itu skenario. Sepinter apa Aibtu Rudiana itu mengarang cerita 11 orang perannya ini, perannya emangnya dia sudah jadi ini skenario bikin skenario kayak film. Tidak mungkin. Oke, jadi Bu Elsa, saya bantah dengan keras. Oke, dibantah dengan keras, bahkan juga mensomasi selama 3 hari, diberikan waktu 3 hari untuk minta maaf. Akankah kemudian ada laporan hukum yang akan digarap juga oleh kubu Anda? Pasti. Tapi seperti ini Bu Elsa, kemarin yang sangat mengejutkan adalah ketika Dede mengatakan ia merasa dihantui, rasa bersalah, ada tekanan. Ya kan pasti. Dan itu sekarang kita disaksikan oleh mau cerita ya. masyarakat seluruh Indonesia. Skenario-nya kayak apa sih? Yang itu pasti ada. Kenapa saudara mencabut? Saya terbayang-bayang selama 8 tahun. Kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Apalagi satu orang aja bikin skenario bisa tabrak-tabrakan. Ya, apalagi skenario 11 orang. Luar biasa. Aibtu itu bukan dari Akpol. Ya, pengetahuannya dia dari Bintara. Bukan saya merendahkan pengetahuan orang, tapi orang yang polisi yang nggak berbakat untuk jadi skenario di dalam suatu film tuh bisa, oh ya si A diperankan ini, si B perankan ini, si C. Itu memang dia berbakat dan sekolah sinematografi. Tapi kalau sekolahnya polisi ya nggak bisa dong. Oke, Saya disuruh bikin skenario juga nggak bisa. Oke Bu Elsa, Anda juga memiliki bukti-bukti bantahan kalau begitu? Pasti. Dan siap? Dan bukan ini kan hakim memberikan suatu putusan, diberikan dalam fakta yuridis, bukan BAP, keterangan BAP, bukan keterangan persidangan, tetapi fakta yuridis. Fakta yuridis adalah persesuaian dari keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa sesuai dengan pasal 184 KUHP. Itu rangkaian dirangkai, apalagi ada pencabutan ya, keterangan terdakwa tuh 3 orang. Itu pun sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim karena tidak bersesuaian, karena itu ditolak. Dan kemudian ini ya persesuaian ini fakta yuridis bukan fakta persidangan. Dicomot satu, comot situ pasti saling bertentangan ya, saling bertabrakan. Karena itu sudah terikat satu sama dengan lain dari menjadikan suatu keputusan dari majelis hakim yang mulia itu sampai mempunyai kekuatan hukum. Tapi tetap. patut dipertanyakan juga Ibu, Elsa tadi juga mempertanyakan kenapa baru sekarang Bu ya? Setelah 8 tahun berlalu, Bang Jogi ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan? Kalau sudah 8 tahun munculnya di media terbayang-bayang sosial, begitu sudah stres berat, udah mungkin ada kegangguan dari bebannya begitu berat ya. Pemikirannya. Silakan, Bang Jogi. 8 tahun loh, bukan masa yang kecil, sedikit. Gitu. Baik, terima kasih. Saya muncul lagi nih TV One nih, udah cukup lama saya. Saya sampaikan kepada forum ini, saya adalah salah satu dari sekian pengacara yang menghadiri persidangan sejak dari awal ya Bu ya. Dan betul, saudara Dede itu tidak pernah menghadiri persidangan. Dan kami sudah secara tegas kepada majelis hakim untuk memanggil mereka agar hadir di ruang persidangan. Dan itu dilaksanakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Tapi apa hasilnya? Sampai pada waktunya, ternyata Dede dan Aib tidak pernah hadir dalam ruang persidangan. Dan akhirnya kami bertanya, ini siapa sih manusianya? Kok ada berita acaranya, tetapi tidak mau hadir dalam ruang persidangan? Ini menjadi tanda tanya besar buat kami. Sehingga pada waktu itu timbul pertanyaan, ada apa dibalik daripada ketidakhadiran mereka? Maka ketika sekarang saudara Dede muncul secara tiba-tiba di luar daripada nalar saya sebagai seorang pengacara dari 5 terpidana pada saat itu, walaupun sekarang sudah dihandle oleh dari kawan-kawan DPN Pradi. Lalu saya amati, ini orang biasa-biasa aja, ya. Dari karakternya biasa-biasa, dari
sifat-sifatnya bisa. Tetapi kenapa dia nggak hadir? Ada apa di balik ketidakhadiran itu? Rupanya dari penjelasan-penjelasan yang saya dengar di podcast maupun pada saat ada rilis daripada DPN Pradi di bawah pimpinan Oto ya Hasibuan menjelaskan secara runut dan mungkin kita bisa lihat bahwa betul dia menerima panggilan untuk sidang. Menerima panggilan, tetapi panggilan itu dikonfirmasi kepada Pak Rudiana. Itu yang saya dengar ya Bu ya. Dan Pak Rudiana mengatakan kamu gak usah hadir. Artinya ada di sini sesuatu yang miss. Seandainya waktu itu Pak Rudiana mengatakan hadir aja di persidangan. Toh itu kan panggilan resmi dari pengadilan. Ini clear masalahnya. Diketahui juga tidak apa alasan yang kemudian disampaikan oleh itu Rudiana? Bukan, begini. Ini ceritanya artinya Dede dulu. Karena Rudiana pada saat hadir di persidangan sebagai saksi, dia adalah sebagai saksi pelapor. Oke. Nanti akan saya jelaskan apabila nanti pertanyaan ya. Ada historisnya. Karena kita juga masih ingin mencoba mengingat-ingat apa yang kita dengar pada saat persidangan berlangsung. Ya. Jadi kemunculan saudara Dede ini merupakan suatu hal yang bagus buat saya. Walaupun pada saat itu ada kekecewaan sebenarnya. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Supaya ini ada ruang komunikasi nanti di antara kita. Ya. Termasuk juga kepada lawyer-lawyer yang lain. Sehingga nasib daripada ketujuh terpidana sekarang yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di luar daripada Saka Tatal yang di bawah umur pada saat itu persidangan terpisah. Bisa mendapat respon positif dari negara. Dalam hal ini nanti Mahkamah Agung apabila PK-nya diajukan. Bang Jogi, tapi kan pada 8 tahun silam harusnya Dede juga berhak untuk menolak. Kenapa dia harus mematuhi apa kata Rudiana? Dia sebagai saksi kalau dipanggil bisa iya bisa tidak. Kenapa dia harus turut mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rudiana? Baik, saya tidak sampai pikiran ke arah sana. Karena itu menjadi hak person daripada saudara Dede. Apakah dia dalam posisi katakanlah di bawah tekanan daripada Rudiana, silakan nanti ditanya kepada saudara Dede. Karena kami sebagai lawyer sudah meminta secara formal di ruang persidangan. Ya, walaupun tidak tertulis, tetapi ketika kami berbicara dengan majelis hakim, maka itu kami katakan formal. Dan majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan mereka-mereka, Aib dan Dede. Tetapi apa hasilnya? Sampai persidangan itu diponis dan klien kami dipidana penjara seumur hidup atas tuntutan jaksa hukuman mati. Kami betul-betul di situ merasa terjalimi. Itu dulu penjelasan saya. Oke, silakan ditanggapi, Bu Elsa. Ya. Betul tidak? Ya, itu tidak betul, ya. Tadi kan juga dengar-dengar doang tidak bisa dibuktikan. Tapi saya sering melihat ya kasus-kasus yang pembunuhan. Orang-orang yang melihat itu banyak takut hadir di persidangan karena ini pembunuhannya cukup sadis, Pak, ya. Sehingga mereka nggak berani, dan dia orang di Cirebon juga, sehingga tidak berani dihadir. Dan biasanya mereka langsung minta di bawah sumpah di penyidikan, kayak narkoba dan sejenisnya. Jadi kalau saya bilang tadi kan yang di rekan Yogi bilang bahwa dengarnya Pak surat itu ke Pak Rudiana, kan baru dengarnya kan. Dari penjelasan Pak Dede pada saat ada rilis ya sekarang kan, bukan yang kemarin kan Pak 2017. Jadi itu perlu dibuktikan, kan baru sekarang, baru dibilang itu suratnya diambil Pak Rudiana, kemudian dilarang sama Pak Rudiana, kan baru sekarang. Bukan Bu, bukan diambil. Apa Dede tuh? ini menghubungi Pak Rudiana. Itu tadi penjelasan yang saya dengar. Ya, penjelasannya kan pada artinya saat ini kan. Supaya clear dulu, bukan diambil Rudiana. Ketika saudara Dede, itu yang saya dengar ya dari penjelasan saudara Dede pada saat di DPN Pradi menjelaskan dia mendapat panggilan secara resmi dari pengadilan atas permintaan kami karena dia tidak hadir. Lalu dia menghubungi Pak Rudiana. Itu penjelasan dia. Itu yang saya. Ya, itu yang saya sampaikan saat ini, dikatakan saat ini, bukan pada waktu dulu 2017 rekan Yogi
mendengarkan hal itu kan. Oh, bukan, Nah, bukan. ya itu yang penting itu aja, saya pikir cukup. Oke, siap. Bang Ruli, tidak ada satupun keterlibatan Ibtu Rudiana dalam hal ini dan bahkan juga apa yang disampaikan di BAP adalah kebenaran menurut Bu Elsa. Silakan tanggap Ibu Ruli. Baik, selamat malam semuanya. Saya harus menjelaskan dulu dari awal ya, karena saya yang menimbulkan masalah ini gitu. Bukan saya, tapi laporan saya. Begini, saya menerima kuasa ini belum lama, dua bulan lah kurang lebih. 2 bulan itu saya hanya, itu pun saya mencari berkas dan lain sebagainya. Sebagian saya dapat dari beliau ini, gitu. Setelah kami mendalami dan kami cek ke Cirebon dan lain sebagainya, maka kami memutuskan, kami itu tim, memutuskan untuk menguji apa-apa yang ada dalam rangkaian persidangan ini. Bagaimana cara mengujinya? Ya bikin laporan. Betulkah misalnya yang pertama Pasren dan anaknya, betulkah kesaksian Pasren pada waktu itu mengatakan bahwa anak-anak itu tidak ada di rumahnya, ya kan? Di lain pihak keluarganya menyatakan atau tetangganya menyatakan ada, kan ini mesti diuji. Gitu. Makanya kami tidak mau melalui hal-hal yang tadi medsos lah apa ya. Ya kami menguji dengan kami membuat laporan polisi. Demikian juga AFDD. AFDD ini kami ingin uji, betulkah dari keterangan dia jarak 120 meter. Jam 9 malam, kondisi gelap, dia bisa tahu itu motor apa, nomor plat siapa, wajahnya juga dia tahu. Mungkinkah itu gitu? Kami ingin uji. Oleh karena itu kami laporkan Dede. Demikian juga Rudiana. Kami laporkan Rudiana itu karena pengakuan para terpidana, dia melakukan penyiksaan. Jadi waktu melakukan penangkapan tanpa surat perintah, kemudian menginterogasi, baru kemudian dia bikin laporan polisi. Di dalam laporan polisi yang dia buat, sudah terang dan jelas siapa pembunuhnya, melakukan apa, dan lain sebagainya. Itu juga kami ingin uji, betulkah itu? Makanya kami melaporkan Rudiana ke Mabes Polri. Itu rangkaiannya. Bang Ruli, kenapa kami lakukan seperti itu? Ini, Bang Ruli, kenapa baru diuji sekarang? Bukankah dulu semua prosedur hukum sudah dilalui sampai akhirnya final? Saya kan sudah katakan palu, Bang Ruli. Saya udah katakan saya baru 2 bulan ini nerima kuasa itu. Jadi saya nggak tahu lah, kalau yang dulu saya nggak tahu. Dalam 2 bulan ini kami dalami, kesimpulannya itu. Nah, oleh karena itu maka kita uji satu-satu gitu loh. Nah, buat apa kami uji ini semua? Ya tentu kami sebagai penasihat hukum para terpidana ingin mencari novum, mencari bukti, persesuaian dan sebagainya. Itulah yang kami inginkan, kami butuhkan dalam upaya untuk kalau bisa membebaskan para terpidana, karena itu harapan dia. Itu awal mulanya. Kemudian saya, karena saya yang ketemu sama Dede ya, itu di Dede itu sudah kami supaya keterangan itu pasti dan kemudian tidak berubah lagi, kami membuat Dede dibuatkan pernyataan dan di hadapan notaris. Bang Ruli, tapi yakin kebenaran apa yang dikatakan oleh Dede sebagai saksi pembunuhan Vina dan juga Eki? Sesaat lagi Bang Ruli. Ya, kita harus baik. jeda hanya di Catatan Demokrasi Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kami. Bang Ruli, seberapa yakin Anda dengan pernyataan Dede dan juga pengujian Anda ini tidak akan Anda lakukan jika kemudian tidak ada sedikit saja keyakinan diri Anda bahwa memang ada yang salah di sini? Betul tidak? Silakan. Ya begini, soal keyakinan saya kira ya kita serahkan saja sama Tuhan ya. Tapi saya juga nggak berani saya nyatakan saya 100% yakin nggak. Karena yang punya ini kan yang Tuhan yang di atas lah. Cuman saya ingin menanggapi sedikit tadi yang perkataan Ibu Elsa soal Bintara, mana mungkin sih bisa merekayasa demikian, kan begitu pernyataan Ibu. Saya kira saya nggak sependapat. Karena apa? Karena
Ibu udah underestimate gitu loh. Beliau itu, Pak Rudiana ini adalah penyidik. Dan sudah bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Mungkin pengalamannya lebih daripada para perwira remaja. Dia lebih panjang dongengnya untuk kalau soal penyidik dan lain sebagainya. Jadi saya nggak sependapat soal itu. Kemudian juga mengenai soal kembali kepada soal Dede ya. Saya juga tanya pertanyaan itu tadi. Kenapa baru sekarang? Betul, saya juga ada pertanyaan itu. Saya tanyakan langsung, kenapa baru sekarang? Menurut dia, selama 8 tahun ini aman kok dia kerja. Kemana-mana nggak ada masalah. Nggak pernah ada apa-apa gitu. Ketika berita ini viral 3 bulan yang lalu, itulah di titik itulah dia mulai membayangkan, kemudian dia, oh iya ya. Gitu loh. Soal penyesalan dan lain sebagainya, sehingga saya tanya sama dia, Anda ini bikin pernyataan ini, Anda bisa jadi tersangka loh. Hukumannya juga bukan, tadi sudah dikatakan, hukumannya juga bukan sedikit, 7 tahun bahkan 9 tahun bisa. Dia bilang apa? Saya siap untuk menjadi tumbal, saya yang masuk 7 terpidana itu keluar. Itu jawaban dia. Saya agak merinding. Betul itu, betul katanya. Saya ingin menebus kesalahan saya. Itu jawaban dia. Dan tidak ada perintah yang diterima oleh Dede ya dalam hal ini? Perintah dari siapa ya? Saya kan dia juga datang sendiri kok, bukannya diminta dan lain sebagainya. Saya nggak paham soal itu. Tapi yang penting itulah keyakinan dia. Dia ingin menebus kesalahan dia. Walaupun dia masuk ke dalam dia siap. Itu jawaban dia gitu. Jadi saya sendiri angkat topi untuk sekelas Dede yang pendidikannya SMP. Sekalipun ucapannya sangat berisiko Bang Ruli, karena bisa mempidanakan orang seumur hidup. Ada yang seumur hidup gara-gara kesaksian yang dianggap palsu itu. Itulah yang dia sesali gitu loh. Itu dia sesali karena dia membuat pernyataan ini. Kesaksian ini. Makanya dia ingin cabut itu kesaksian itu. Tidak betul itu kesaksian menurut dia. Walaupun risikonya saya yang masuk ke dalam. Saya nggak apa-apa, saya siap katanya. Itu pernyataan dia. Ini yang penting 7 main-main, terpidana itu bisa bebas. Apa yang disampaikan Dede tidak main-main Bu Elsa? Gitu. Jadi itu soal itu ya Ibu. Kemudian saya juga tanya pada dia, bikin bikin BAP ini, kemudian bikin jadi saksi ini, kemudian kan nanti akan ke sidang pengadilan. Nah, betul tadi yang dibilang oleh rekan saya ini bahwa ketika datang panggilan sidang kepada dia mengkonfirmasi langsung sama Rudiana, itulah kata-katanya. Gitu loh. Lalu kenapa dia mau jadi saksi pada waktu itu? Jadi ceritanya begini, saya ulang lagi, padahal sebenarnya udah ada gitu ya, tapi ya saya ulang lagi lah, bahwa dia malam itu ditelepon jam 7-an, dia ditelepon oleh Aep. Tolong antar saya ke Polres. Itu jawabannya. Nah, dia antar ke Polres. Mau apa? Ya udahlah nanti di sana. Ketika sudah di Polres, barulah dikatakan saya ingin bikin kesaksian tentang anaknya Rudiana yang mati. Gitu loh. Kan saya nggak tahu apa-apa soal ini. Nggak apa-apa, kamu ikutin aja. Kira-kira itulah percakapan mereka. Lalu dibuatlah cerita itu, kesaksian itu di luar, masih di area Polres, tapi tidak dalam ruang pemeriksaan. Ditambahkan oleh Rudiana, bahwa Rudiana menambahkan ini nama tersangkanya si Anu, barang buktinya ini, motor ini. Jadilah kesaksian itu. Gitu. Setelah itu, setelah dia bikin kesaksian itu, 1 bulan kemudian dia juga udah keluar dari tempat kerjanya. Dan dia selama 8 tahun bisa bebas kemana-mana, nggak apa-apa. Sekali lagi kami tegaskan Bang, kalau nggak tahu kenapa mau Bang. Nggak tahu tapi mau. Ini orang dalam situasi dia tuh pendidikannya SMP. Orang miskin, bukan orang kecil lah gitu ya. Yang istilahnya penghasilannya dapat sehari itu buat dia makan gitu loh. Sehingga begitu dibawa ke, ini pengakuan dia loh. Sehingga ketika dia dibawa ke Polres itu dia kondisi tertekan, takut lihat suasana di kepolisian itu, apalagi ada pakaian baju polisi itu, dia takut. Itulah akhirnya kenapa dia mau mengikuti.
Gitu. Itu saya ingin menerangkan, menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah keterangan Dede yang dibuat di depan notaris. Begitu isinya. Bu Elsa ditanggapi Bu Elsa. Silakan, Bu Elsa. Begini ya, andaikan Dede mencabut, keterangan Dede kan mengatakan bahwa dia melihat ada motor dilempar, batu dikejar dan segala rupa ya. Tetapi bukan itu saja, bukan Dede saja sama Aep, masih ada 2 saksi lagi yang sudah menjadi klien saya, ya, klien Perhaki. Jadi dicabut ini pun bagi saya tidak bermanfaat gitu loh. Ya cuman memang sekarang jadi viral juga ceritanya. Tapi apapun itu haknya dari rekan untuk berupaya, dan saya hargai berupaya untuk bikin suatu novum untuk PK. Yang saya tidak setuju keterangan Dede ya, saya terlepas dari rekan kan, rekan saya kan cuma menampung ya. Tidak setuju adalah mengikut sertakan seolah-olah klien saya mengarahkan. Di mana klien saya itu bukan waktu pada tahun 2016, bukan polisi yang sudah berpengalaman, umurnya masih muda karena anaknya aja masih 16 tahun. Dia adalah bukan yang sudah umur 50, 60, udah pensiun ya. Jadi tidak, bagaimana dia bisa menguasai jaksa juga? Surat panggilan dia ngambil dari jaksa kan enggak. Panggilan itu jaksa yang kirim ke alamatnya. Jadi janganlah dia Rudiananya dianggap seperti jenderal, seperti Kapolri sehingga bisa menguasai semuanya. Jadi itu kan cerita Dede, ya nggak apa-apa dicatat saja soal Dede. Tapi bagi saya tidak semudah itu, Pak Ruli. Tidak semudah itu, Ibtu Rudiana merekayasa. Kita jadi bersanggah-sanggahan nih ya. Saya kan sudah menyerahkan kepada kepolisian. Udahlah, baiklah. Kita kasih aja pihak kepolisian yang menguji ini. Kita kan hanya menampilkan ini bukti. Silakan penyidik yang kemudian nanti memutuskan. Kan belum tentu juga Bu, begini. Orang dilaporkan belum tentu juga bersalah kan. Kan masih ada proses itu nanti. Iya kan? Jadi tapi saya ingin ini kondisi yang faktual, yang aktualnya pada waktu itu seperti apa. Itu yang saya pengen gitu loh. Untuk apa ya? Itu tadi saya mengumpulkan bukti-bukti ini gitu. Jadi kalau ini kemudian menyinggung si A, si B ya saya minta maaf. Tapi memang itu yang harus saya lakukan demi saya membela klien saya. Terima kasih. Bang Tony RM harus berkomentar juga karena kesaksian dari Dede ini bisa mengubah kronologi terdahulu. Kalau benar, tetapi kalau salah, sanksi pidana juga di depan mata akan dihadapi oleh Dede dan juga rekan-rekannya. Sesaat lagi Bang Tony. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi bersama. Ya memang mungkin baru yang mengejutkan adalah berbagai pengakuan kemudian bisa membebaskan Peggy Setiawan. Akankah kemudian pengakuan dari Dede ini juga bisa mengubah berbagai putusan yang sudah ada, Bang Tony? Ya, terima kasih. Jadi dalam putusan pengadilan nomor 16 atas nama Saka Tatal, nomor 3 atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani, dan nomor 4 atas nama Hadisa Putra dan kawan-kawan 5 orang. Kesaksian Dede itu ada semua dalam putusan tersebut. Kesaksian Dede itu sama dengan kesaksian Aep. Pada poinnya adalah kesaksian Dede itu ia melihat, ya. Isinya dibacakan Bang ya? Boleh? Boleh, silakan Ya. Bang. Jadi ini saksi nomor 25 ya, Dede Riswanto ini ya. Ia pada tanggal 21, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.15, saksi melihat terjadinya pengeroyokan di Jalan Perjuangan di dekat SMPN 11 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bahwa para pelaku pengeroyokan melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban dengan cara pada mulanya saya melihat para pelaku nongkrong di depan SMPN 11. Lalu saya melihat kedua korban mengendarai dari arah utara Jalan Perjuangan menuju ke arah Sumber.
Saya melihat kedua korban berboncengan motor dan ada satu motor lagi yang jalan bersama kedua korban yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ini dikejarlah 4 motor. Saya singkat saja ya, dikejar 4 motor. Nah, kemudian saya dan saudara Aep melihat kejadian tersebut karena sedang berada di warung yang jaraknya sekitar 50 meter dan situasi sekitar sedang sepi karena sudah malam hari. Namun penerangan cukup jelas karena ada lampu penerangan jalan. Bahwa saya tidak ingat semua karena kejadiannya sangat cepat dan malam hari. Namun seingat saya para pelaku, nah jadi kan ini seolah-olah tahu nih kan. Seingat saya para pelaku semuanya laki-laki yang masih berusia muda sekitar 20 tahun. Pelaku yang memukuli korban dengan bambu mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction. Dan ada salah satu pelaku yang terdapat luka ditutup perban pada alis kanan berkulit hitam. Bahwa saat diperlihatkan pelaku, saksi mengenali 1. Eka Sandi, 2. Supriyanto, 3. Jaya alias Liwon, 4. Hadi Saputra alias Bolang, 5. Eko Ramadhani. Kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban. Bahwa saksi tidak ingat semua motor yang dipakai pelaku, yang masih saya ingat yaitu saudara Eko Ramadhani mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, saudara Hadi Saputra mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction merah. Ya, bahwa saya sering melihat para pelaku tersebut sering nongkrong di tempat tersebut, apalagi setiap malam minggu para pelaku selalu nongkrong di tempat tersebut. Nah, terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa memberikan pendapat para terdakwa itu tidak benar keterangan si saksi Dede dan keberatan. Nah, artinya Dede ini kalau kita baca kesaksiannya yang tertuang dalam putusan ini, seolah-olah Dede ini mengetahui, bahkan sampai mengenali sepeda motornya, bahkan sampai mengenali nama-namanya ya, ketika diperlihatkan Eka Sandi, Supriyanto, iya dia kenal. Nah, selanjutnya ada kalimat kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban. Lalu belakangan ya sudah rame ini, Dede mengatakan bahwa kesaksian seperti ini mengaku diarahkan oleh saudara Rudiana yang tidak lain adalah ayahnya korban atau Eki. Melihat mimik muka Dede ya yang orang kecil, orang kampung, saya melihatnya dia jujur. Saya melihatnya dia jujur Dede ini. Hanya dari mimik muka, Bang? Ya. Lalu buat apa? Lalu buat apa? Dede lagi enak-enak tenang, tidak ada masalah, tenang dia bekerja di mana. Tidak pernah diusik-usik baik oleh kepolisian, oleh netizen. Lalu tiba-tiba muncul, bahkan taruhannya dia siap di penjara. Karena dia sadar, walaupun diarahkan sama Rudiana, tapi sanksinya dia sadar setelah diberikan pemahaman oleh para penasihat hukum. Sanksinya adalah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP yang mengakibatkan terdakwa jadi dihukum berat. Itu tidak mudah. Kalau memang dia tidak benar, ya tidak yang dia katakan ya, ngapain juga taruhannya itu dia di penjara loh, taruhannya. Terus kemudian yang kedua, ya, ini tujuan dia bagus untuk membebaskan 7 orang terpidana. Bahkan secara hukum 8 orang, walaupun Sakat Tatal sudah menjalani, tetapi kalau PK itu kemudian dikabulkan, berarti kan ia tidak terbukti, bukan terpidana, kan begitu. Nah, oleh karenanya memang langkah bagus, ya, untuk menguji apakah Dede ini mengatakan ini. Tadi kan keyakinan saya ini saya yakin benar, tapi secara hukum tetap harus diuji. Makanya sudah langkah tepat Dede ini dilaporkanlah ke Mabes Polri atau ke Bareskrim. Karena nanti akan diuji apakah kalimat Dede ini benar atau tidak, keterangan Dede ini benar atau tidak. Misalnya pada saat Dede tidak pernah berada di lokasi, lalu kesaksiannya ini diarahkan. Berarti kesimpulannya ya, ada 2 nih ya, yang harus ada 2 saksi yang harus mengetahui. Pertama, kalau Dede tidak tahu menahu berarti Dede tidak ada di lokasi. Maka Dede harus punya teman sebagai saksi yang menguatkan dia bahwa pada saat kejadian Dede tidak berada di lokasi. Kemudian yang kedua, Dede diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Nah, itu juga Dede harus punya saksi. Karena ini udah lama.
Paling sebatas saksi. Coba mungkin kalau dulu ya, mungkin ya, di mana itu waktu Dede diarahkan oleh Rudiana sama Aep? Oh di halaman Polres, mungkin dibuka CCTV-nya, kan begitu? Atau di mana? Di warung mana? Mungkin dibuka CCTV-nya. Ini kan sudah lama, sehingga hanya saksi lah yang menguatkan. Tetapi saya yakin penyidik Barreskrim Polri ini pinter ya. Apalagi sekarang kasus sudah menjadi perhatian publik ya, maka pasti akan didapat nanti. Bila mana ya Dede ini benar telah memberikan keterangan palsu, maka Dede ini bisa dipidana, diputus. Tetapi putusan pidananya ini sebagai novum, bukti baru yang sangat kuat untuk membebaskan 8 terpidana. Tapi yang menarik Abang meyakini dari ekspresi muka bahwa itu adalah kebenaran yang diungkapkan oleh Dede. Bang Fredrik ditanggapi dulu, Bang Fredrik. Terima kasih. Saya tanggapin satu persatu supaya karena tadi yang bicara rekan-rekan yang cukup banyak. Pertama saya tanggapin apa yang disampaikan rekan Elsa. Saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa kliennya Ibu Aibtu Rustiana itu adalah selaku ayah daripada korban Egi. Tentu dia itu emosi dan tentu dia itu sakit hati berusaha ikut membantu bagaimana bisa menangkap pembunuh sebenarnya terhadap dirinya, putranya. Sebagaimana yang disampaikan pada Bu Elsa, saya tidak pernah bicara sama Pak Rudiana, saya tidak tahu, kan 3 hari aja kasusnya ada di Cirebon, kemudian dibawa ke Polda. Dengan demikian, saya sependapat dengan Bu Elsa juga, seorang namanya Kanit, narkoba kalau nggak salah ya, itu pengaruhnya sangat kecil terhadap sesama sekantornya atau dalam hal ini Kanit Serseum kan gitu. Apalagi terhadap Polda aja sebagai dir yang sebagai kombes, pengaruhnya nihil, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Sehingga dengan menyatakan bahwa di mana si Rudiana diduga melakukan skenario, menyusun dan sebagainya, silakan aja dibuktikan. Karena yang melaporkan, yang menuduh kan harus bisa membuktikan. Kan silakan kalau apalagi sekarang sudah ditangani pada Barreskrim, tentu saya yakinlah teman-teman Barreskrim akan membongkar. Di mana kalau ternyata setelah diperiksa itu tidak benar, kan sanksinya itu kan laporan palsu juga. Pasti kena juga yang pelapornya. Dalam hal ini juga saya menanggapi daripada PH-nya dahulu, Pak siapa Jody ya nggak salah. Jogi Nainggolan. Ya, mohon maaf saya belum kenal Pak ya. Ya, BAP-nya Bapak harus masih ingat kali Pak ya, bahwa Dedek dan Aep itu kan di BAP di bawah sumpah di depan penyidik. Sebagaimana pasal 161 ayat 1 kan KUHP Pak. Saksi yang di bawah sumpah diperiksa oleh BAP dibacakan di hadapan sidang sama dengan saksi yang disumpah di hadapan sidang. Itu punya kekuatan mengikat. Dengan demikian, sekarang Dedek itu memungkiri membuat surat di depannya notaris. Notaris itu hanya mencatat, nggak ada artinya. Banyak orang salah tafsir. Oh di depan notaris itu aktenya kuat. Nggak Siap ada di penjara ceritanya. kok Pak? Hah? Siap di penjara bahkan? Ya, kalau siap di penjara ini kan sekarang lagi viral kan. Semua pengen masuk ke TV, disorot, diketahui, dikenal sama publik, Waduh. disambut sebagai pahlawan ya. Kalau siap di penjara, kalau seorang gini Pak, tidak ada manusia di dunia ini yang siap di penjara. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak takut mati, bohong semua. Itu saya yakin 1000%. Nanti sampai waktunya bila dalam hal ini terbongkar ternyata dia itu palsu, dia akan bisa dijerat dalam hal ini terus dengan sumpah palsu 242 karena dia telah membuat keterangan di bawah sumpah di depan penyidik. Dengan demikian keterangannya dia itu mengakibatkan orang masuk penjara seumur hidup, dia bisa dihukum 9 tahun. Dia juga bisa dijerat dalam hal ini adalah contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan yang dimana pasal 207, 217, 224 dalam hal ini KUHP sudah mengatur dengan masuk penjara 1,5 tahun. Dia juga bisa di dalam hal ini dijerat dengan pemalsuan dokumen ya bila dalam hal ini ternyata keterangan yang dulu diberikan atau sekarang akte notarisnya ternyata diperiksa atau disidik oleh penyidik ternyata tidak benar, kan dia bisa dijerat dengan pasal
266 menggunakan keterangan tersebut Pasti. untuk tertentu. Dan dalam hal ini dia juga bisa dikenakan obstruction of justice ya, pasal 221. Tapi Dia Bang akan Tony meyakini itu menghalangi. benar apa adanya. Benar katanya. Semua orang kan mengatakan demikian. Saya perlu mengingatkan pada rekan-rekan sesama advokat Pak ya. Kode etik advokat pasal 4 huruf B dan C. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus. Misalkan wajib memberitahukan klaim risiko hukum apa yang dihadapi jika mencabut keterangan di bawah sumpah, foto dan keterangan saksi dan sebagainya. Dalam hal ini kita itu melihat bukti Pak. Saya klien siapapun di depan saya meskipun dia itu sebagai seorang pejabat tinggi pun, saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat dengan bukti-buktinya. Kalau hanya cerita menurut skenario yang diceritakan, itu merupakan asumsi. Saya tidak akan bisa percaya. Kedua, dalam hal ini, saya minta rekan-rekan sebagai advokat kan, tidak membuat satu statement, pasti menang. Itu pelanggaran kode etik langsung dipecat itu Pak, kalau dilaporkan. Jadi kita tidak bisa memberikan harapan pada klien kita, Pak jangan takut Pak, Bapak pasti menang, saya jamin Bapak bebas. Itu nggak benar itu Pak. Karena saya mendengar sendiri, saya punya rekamannya Pak, yang mengucapkan pasti menang. Cuma saya tidak mau ribut aja Pak, sesama rekan buat apa kita mesti ribut. Tapi saya hanya mengingatkan tidak pada tempatnya. Kemudian Pak, kalau dalam hal ini, yang jelas Pak, ya, saya baca dari medsos, saya baca dari berita. Dede ini diarahkan oleh DM, ya kan? Seorang namanya DM. DM yang membawa semua orang ini ke Peradi. Bahkan dalam hal ini karena DM, dalam hal ini mantan bupati, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, itu makanya ditanggapin. Kemudian dibuat suatu tim. Jadi itu urusannya Peradi lah, saya nggak ikut campur. Tapi dalam hal ini Pak, Dede itu kan pasti bisa dijerat Pak. Andai kata terbukti Dede ini nggak benar dan atau saksi-saksi lainnya itu ternyata tidak benar Pak. Dia bisa dijerat pasal 55 Pak. Yuntu pasal 221, Yuntu pasal 242 atau dalam hal ini Yuntu 28 ayat 1 445A yang Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang ITE. Dan dalam ini Pak ya, saya hanya bisa menyarankan kita sebagai advokat Pak. Kita itu jangan a priori Pak, baik terhadap penyidik, baik terhadap klien, baik terhadap saksi. Kita harus terbuka dalam hal ini Pak. Di dalam hal ini Pak, pengaruhnya Dede itu sebagaimana tadi rekan Elsa juga menyampaikan, saksinya itu banyak Pak, bukan hanya satu orang. Kalau dan saksi itu di bawah sumpah dan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim waktu menyidang perkara tersebut. Dan buktinya kan putusan tersebut sudah diputus dan sudah dikuatkan sampai tingkat kasasi. Dengan demikian Pak, satu-satu jalannya adalah melalui upaya luar biasa PK. Namun saya sebagaimana yang saya pernah sampaikan Pak, mereka itu pernah mengajukan gerasi. Jadi kemungkinan itu akan mengalami kesulitan. Tapi silakan aja, hak dari setiap orang untuk mencoba. Sampai sana dulu. Ya, silakan ditanggapi Pak Jogi. Baik, terima kasih nih Pak Predikan sudah memberikan tadi semacam pandangan bahwa setiap berita acara yang dibuat di hadapan penyidik di bawah sumpah itu betul. Secara formal bisa kita ketahui itu. Ya, saya juga sebagai mantan penyidik ya mengetahui itu. Tetapi ketika ada skenario yang diciptakan, apakah isi daripada BAP itu bisa dipertanggungjawabkan secara material isinya? Itu kan menjadi pertanyaan. Terbukti sekarang kehadiran Dede yang kami tunggu-tunggu di ruang persidangan pada saat itu. Kenapa dia tidak muncul jika katakanlah keterangan yang disampaikan di BAP itu adalah hal yang benar. Itu persoalan. Sehingga sekarang ketika keberanian dia muncul dan melihat ada 7 orang terpidana yang sedang kesakitan ya menjalani hukuman, timbul hati nurani dia. Dia bertarung dan rela untuk dipenjara. Begini Pak. Bukan, aku selesaikan dulu Pak ya. Ya. Jadi terkait dari apa yang Bapak sampaikan itu, betul Pak. Kita tahulah berita acara itu bisa dibuat begitu gampangnya ya. Kita tahu juga di dalam laptop itu semua atau komputer itu ada itu semua Pak, daftar pertanyaan ya. Tanda tangan semua segala macamnya. Dan terakhirnya itu setelah berita acara ini dibuat kemudian dibaca oleh yang diperiksa. Itu karena dengan bahasa yang mudah dan mengertinya. Kemudian menandatangani.
itu sah Pak, ya tanda tangan itu. Tetapi isinya itu betul nggak sesuai dengan kejadian ini yang sekarang menjadi masalah. Ketika muncul Dede yang tidak pernah muncul dalam persidangan dan membalikkan semua apa isi dari BAP, itu yang sekarang harus kita respon dengan baik. Kenapa saya bilang direspon dengan baik? Ada Pak orang yang tersakiti 7 orang. Saya juga hati saya teriris Pak. Dengan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada saat itu, yang notabene sebenarnya itu harus bebas Pak. Dan saya terus terang aja, sebagai lawyer dari 5 terpidana, mendengar kata-kata hakim, supaya Bapak ketahui ya, jika tidak terbukti saya akan bebaskan. Itu sampai sekarang terngiang dalam pikiran saya Pak. Kenapa hakim berbalik? Karena kami di demo selama persidangan itu. Apa penyebabnya demo? Berarti ada skenario yang besar agar kami tidak membela mati-matian terhadap mereka. Itu dulu Bang ya? Itu dulu, betul. Itu saya akui. Dan Anda yakin itu ya? Dan saya yakin nih semua itu. Seandainya katakanlah keterangan Dede apa yang dibuatkan lebih detail benar, dia tampil dong dalam persidangan. Tapi buktinya sekarang dia kan mengatakan, saya menerima panggilan untuk sidang. Lalu dia menghubungi siapa? Bukan berkonsultasi dengan orang tuanya, bukan dengan kakaknya. Kepada siapa? Bapak silakan buka Pak podcast. Terus penjelasan ketika dia hadir di DPN Peradi yang dipimpin oleh Pak Oto, dia menjelaskan itu. Jadi kita juga Pak harus fair gitu kan ya. Kabarnya diduga menghubungi Ibtu Rudiana. Bang Fredrik ditanggapi. Itu harus fair Pak. Dengan kehadiran saudara Dede sekarang ini membuat harapan baru Pak. Membuka harapan baru. Untuk mereka-mereka yang sekarang terjalimin. Untuk mendapatkan kebebasan apabila nanti dilakukan PK. Itu Bapak harus pendapat dengan saya. Saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh rekan. Ya, kita boleh simpati pada klien kita. Menang kalah itu hal yang biasa Pak. Iya, saya setuju kalau Pak. Sekarang hakim, tapi Pak. Kalau faktanya Pak, kalau faktanya menang kali hal yang biasa. Kalau faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, terus mau diapain? Ya, kenapa waktu itu Bapak tidak bisa memenangkis, tidak bisa menuangkan dalam pledoi? Sudah. Sudah Pak. Kalau sudah Pak, begini. Hakimnya Supaya Bapak tahu, Bapak kan tidak karena mengalami dalam majelis persidangan. hakim, Tidak mengalami persidangan. Saya yang hadir selama dalam persidangan. Dan semua juga dokumen yang ada di persidangan sudah kita bantah. Bapak supaya tahu, itu yang namanya tubuh korban ditusuk. Tapi dalam visum et repertum maupun hasil forensik tidak ada. Apa itu bukan merupakan suatu fakta yang keliru dalam dakwaan jaksa. Tapi hakim selalu mengatakan, akan kami pertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Dihukum orang. Ya, begini Pak, visum et repertum yang saya baca di dalam berkas putusan, itu ada luka sayatan. Itu Pak. Jangan dibantah Pak, saya hanya melihat daripada visum Pak. Harusnya Bapak dalam hal ini berjuang dong, berdialog kalau perlu. Bagaimana caranya bisa membebaskan. Pak Fredrik udah baca belum dakwaan Pak? Pak? Udah baca belum dakwaannya? Kalau hakim mengatakan bukan dakwaan udah baca belum? Saya sudah baca Pak. Dakwaan ada saya tusukan, baca semua ada tusukan. Tapi dari hasil pemeriksaan forensik saya baca visum yang dicantumkan dalam putusan Pak. Saya tidak mungkin bisa membaca visum aslinya karena saya berkas nggak pernah baca Pak. Begini Pak. Saya baca itu dari putusan Pak. Bapak punya hati nurani nggak terhadap mereka yang terpidana menjalani hukuman penjara? Saya punya hati nurani terhadap para korban yang dibunuh secara keji Pak. Begini. Ini Pak. Kalau soal pelaku Pak, itu wewenang hakim Pak. Tunggu. Kita tidak bisa dalam hal ini ikut campur Ada Pak. kasus yang sebenarnya yang tidak pernah kita diskusikan di dalam forum manapun. Tentang kecelakaan lalu lintas. Tetapi selalu terframing ini adalah pembunuhan. Itu adalah tanggung jawab daripada penyidik, bukan saya Pak. Saya hanya memberikan Pak, gambaran hukumnya aja Pak. Betul, makanya setiap ada forum selalu membicarakan masalah pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal faktanya ada kecelakaan lalu lintas yang tidak pernah dilakukan oleh TKP secara saintifik. Silakan dong Pak. Dan kenapa Bapak waktu itu tidak lapor? Kenapa tidak menghadap Kapolri forum Pak? persidangan Menghadap Kapolri dong Pak. Tapi kalau perlu ke Kapolda, ke Kapolri dong Pak. Dengan hal ini hanya di belakangan baru teriak Pak. Bapak kan tidak mengalami, saya yang mengalami. Tapi kalau sekarang Pak hakim menyatakan Pak, jika tidak terbukti akan dibebaskan. Itu moto hakim di seluruh Indonesia Pak. Bukan. Pak, itu enggak usah kita bicarakan Pak, mempengaruhi netizen Pak. Atau mengaruhi adik-adik sini udah enggak benar itu Pak. Dimanapun hakim selalu bilang, saya udah benar ratusan kali Pak menghadapi persidangan. Saya kabulkan. Jangan bilang Bapak moto, jangan Pak. Hakim nggak pernah punya moto seperti itu. Begitu Pak, saya di mana-mana saya sidang Pak lebih dari 50 tahun. Semuanya mengklaim kebenaran, tapi kita sesungguhnya ingin mencari objektivitas dan keadilan sesungguhnya hanya di tata demokrasi. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa.
kita juga akan libatkan mahasiswa ya, Maria ya. Langsung saja sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dan Syekh Ibrahim, mahasiswa FISIP 4. Dari fakta-fakta kasus yang mulai terungkap, mengarahkan kepada plot twist seperti cerita-cerita atau film-film yang sering kita tonton. Tarik ulur kasus yang terjadi, lalu ada tindakan kekerasan, bahkan skenario yang dibuat, mengarahkan kepada kebenaran kasus dan aktor-aktor yang terlibat di dalam kasus ini. Lalu dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada para narasumber, bagaimana tanggapannya terkait politisasi kasus yang mengarahkan kepada kebobrokan institusi yang terlibat, salah satunya institusi Polri. Lalu bagaimana penegakan hukum ke depannya di tengah fenomena no viral, no justice. Terima kasih. Oke, Pak Ito silakan langsung ditanggapi Pak Ito. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kita harus melihat kalau bicara masalah politisasi kasus harus bisa dibuktikan ya. Sebagai kita yang orang mengerti tentang hukum tentunya harus didukung dengan fakta-fakta. Kita ini bicara sekarang di sini mencari keadilan dan kebenaran. Keadilan buat siapa? Baik buat korban maupun yang mungkin terpidana. Mungkin ya. Nah kemudian kita melihat bahwa di sini kadang-kadang kita berpikir terlalu sempit ya. Bahwa di dalam negara hukum kita ini ada dikenal dengan criminal justice system. Sistem peradilan pidana dari mulai penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian penuntutan umum oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Jadi semua itu dari mulai hulu sampai ke hilir. Jadi jangan hanya melihat di penyidikan. Proses penyidikan ini hanya mengumpulkan keterangan, mengumpulkan saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti. Kemudian diserahkan kepada jaksa. Alangkah janggalnya kalau jaksa mau menerima begitu saja. Saya pernah menjabat di 2 kali direktur lalu lintas dan saya 18 tahun di reserse. Jadi Pak Jongki ini dulu teman saya. Waktu di sel lalu lintas dia di reserse. Jadi kalau dikatakan yang tadi kecelakaan lalu lintas, kalau saya orang lalu lintas dan basic saya reserse, kalau ada namanya helm utuh tapi kepalanya remuk, tentu saya berpikir mana mungkin helmnya utuh, kepalanya remuk. Saya harus berpikir sebagai orang reserse, pasti ada sesuatu yang janggal. Disitulah kita mulai melakukan penyelidikan. Ya. Nah kemudian tadi dikatakan no viral, no justice ya. Saya kira itu memang harus diakui. Banyak hal-hal yang pada akhirnya kemudian membangunkan ya aparat kepolisian untuk melihat kebenaran dari satu berita. Ada yang benar tapi banyak yang benar, ada juga yang salah. Tentunya kita tidak bisa menggeneralisasi. Nah ini ada satu hal yang sangat menarik di sini ya. Contohnya adalah sederhana aja, maaf nih Pak Tony. Kita coba berpikir sekarang secara objektif. Pada saat sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan mengatakan saya tidak mengenal satupun pelaku terpidana. Setelah dibebaskan muncul video yang saya punya mengatakan saya kenal si Sudirman, saya kenal ini dan lain sebagainya. Mereka itu tidak bersalah. Kemudian nalar saya bicara, ini kok lucu gitu. Jadi berarti di sini kan proses peradilannya juga ada hal yang tidak benar. Tapi kan ini semua adalah proses hukum yang sedang berlangsung ya. Jadi di satu sisi pada saat pra peradilan mengatakan dia tidak kenal, pada saat sudah selesai mengatakan kenal. Ini juga sama dengan Peggy. Saat dia peradilan dia mengatakan bahwa kenal, tiba-tiba sekarang 8 tahun kemudian dia mengatakan tidak kenal. Nah ini kemudian mengerucut kepada seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak profesional. Ya padahal di situ sudah dikawal oleh penasihat hukum, penuntut umum, dikawal juga oleh hakim. Sudah ada keputusan mulai dari pra-peradilan, kemudian 3 tingkatan pengadilan sampai dengan gerasi. Saya tidak mengatakan mereka itu salah atau benar, tapi tentunya kita juga harus melihat. Saya tahu namanya seorang Ibtu ya dulu Aibda Rudiana tuh orang kecil dia tidak ada apa-apa. Apakah dia bisa membuat satu cerita? Saya juga nggak tahu. Saya kira kita semua juga nggak tahu kok. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi di sini tolong mungkin kita harus melihat bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oknum anggota kepolisian, tentunya kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang secara umum digeneralisir merupakan lembaga. Kemudian juga politisasi hukum ini harus jelas juga gitu.
Kalau kita membuat istilah tentu kita harus punya terminologinya, kita harus punya fakta pendukung, kita harus punya referensinya. Sehingga kalau lihat kasus ini mengapa jadi rame, ya karena ada hal-hal yang diangkat saat ini yang setelah 8 tahun pengalaman saya, seseorang yang memberikan keterangan pada saat kejadian pasti itu jauh lebih benar setelah sekian tahun kemudian. Akan banyak intervensi, pengaruh dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya. Pak Ito, tapi tadi cukup mengejutkan Bapak juga menyeret nama Peggy yang sesungguhnya kalau di pra-peradilan dengan setelah bebas, dinyatakan bebas, bertolak belakang. Ini cukup mencengangkan Pak ini Pak. Baru kami dengar malam hari ini Pak di Catatan Demokrasi. Saya hanya, mungkin Pak Tony nanti saya kasih videonya. Pada saat Peggy mengatakan tidak mengenal semua tersangka dan pada saat dia mengatakan dia mengenal. Bahkan si Sudirman yang menyeret Peggy sebagai pelaku utamanya itu pada saat pertama dia dikatakan tidak kenal. Kemudian dia mengatakan dia kenal karena teman dekat satu kampung, teman sekolah dan lain sebagainya. Kalau saya kan bicaranya hanya fakta. Saya juga nggak tahu, saya tidak mengatakan bahwa pengadilan salah. Ya, saya tidak mengatakan pengadilan salah, saya tidak mengatakan pengacaranya merekayasa ini, tidak. Tapi saya hanya mengangkat ada 2 fakta yang bertentangan. Ya. Oke, ini harus ditanggapi ya Pak Ito ya, silakan. Ya, harus saya luruskan Pak Ito, Peggy Setiawan itu Pak belum pernah Pak diproses di pengadilan Pak. Pra-peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan. Lalu ngomong Peggy Setiawan itu tidak kenal, itu di mana di pengadilannya? Peggy Setiawan itu ya, kalau kan Bapak tadi di pra-peradilan kan itu. Di pra-peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan, Pak. Bahkan kami yang meminta itu agar Peggy Setiawan dihadirkan ke hakim tunggal itu kan. Nah, tetapi kan nyatanya tidak. Jadi mendengar di mana kalau Pak Ito ini ya mendengar Peggy Setiawan di pra-peradilan itu ngomong tidak kenal. Kemudian yang kedua, ya, saya tanggapi dulu Pak. Sebentar, yang kedua yang video, ya, video itu, yang video, Pak, Peggy itu terkadang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Wartawan selalu sering menanyakan bahwa kenal tidak. Sebenarnya Peggy menjawab itu adalah kenal itu dengan Sudirman karena dia teman SD, Pak. Kalau yang lain itu tidak kenal, Pak. Kalau yang lain. Itu. Jadi, Pak, kenalnya itu hanya dengan Sudirman, itu pun setelah lulus SD, ya. Kemudian dia pisah. SMP-nya juga berbeda, Pak. Nah, jadi jangan menggiring opini, Pak. Tidak. Ya, jadi seolah-olah Gini, sebentar. Silakan, Pak Ito. Sebentar. Bohong. Kasih waktu saya dulu, Ya. Pak Tony. Nanti saya kasih videonya Boleh, dari saya. Tunjukin di sini yang juga nggak apa-apa. mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak mengenal semua ya terpidana. Sangat jelas. Padahal salah satu terpidana itu adalah saudara Sudirman. Saya punya ini videonya, nanti saya kasih. Ya, tapi itu bukan di pengadilan, Pak. Bukan di pengadilan. Betul. Gitu. Ya, Bapak Tapi salah itu kan- tadi mengatakan. di luar persidangan ya, Bapak, ya. Peggy mengatakan tidak mengenali. Kemudian di video kan kenal dengan Sudirman dan Pada lain-lain. saat pra-peradilan Pak, Bapak mengatakan bahwa terjadi salah tangkap. Dengan dasar dari keterangan Peggy Setiawan yang mengatakan tidak mengenal semua. Itu dasarnya yang Bapak bawa di pra-peradilan. Setelah pra-peradilan selesai muncullah video yang mengatakan Peggy mengenal mulai Sudirman dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita bicara masalah fakta. Ya, saya kira bukan mengatakan bahwa di pra-peradilan yang ngomong, tapi sebelum pra-peradilan Peggy Setiawan mengatakan tidak mengenal. Itulah dasarnya. Bapak sebagai penasihat hukum mengatakan bahwa Peggy tidak kenal. Ya, sehingga tapi dikatakan itu salah tangkap. Dikatakan mungkin yang bersangkutan adalah error in persona. Jadi itu bukan di pra-peradilan, bukan di pengadilan, Pak. Itu kan Silver statement. Betul, ya, statement di yang luar, dijadikan dasar oleh saudara untuk di pra-peradilan. Dan gitu. sepanjang saya menangani kasusnya Peggy ini, sejak awal saya sebelum jadi kuasa hukumnya Peggy, Pak, saya lebih memilih interview keluarganya. Dan sejak awal juga memang Ibu Kartini, orang tuanya, memang kalau sama Sudirman, kenal teman SD. Dari awal juga begitu, Pak. Tidak ada kemudian tidak kenal sama semuanya ya. Nanti kita dengar. Gitu, karena teman SD. Ya, karena Sudirman salah satu terpidana dan dia yang membawa Peggy Setiawan soal kenal. Terus gitu. inti yang Bapak maksud apa intinya? Jadi saya Ngomong sampaikan bahwa setiap orang itu bisa merubah
keterangannya termasuk Dede. Oh. Tapi itu ada sanksi hukumnya. Nah nanti silahkan gitu. Tapi jangan di sini seolah-olah mengatakan ada hal-hal yang diatur oleh penyidik dan harus dibuktikan. Pak Jonggi ini penyidik dan Pak Jonggi pengalaman sekali. Pernah nggak Pak Jonggi mengarahkan orang? Saya tanya sekarang. Pak Jonggi langsung dijawab. Silakan Pernah tidak mengarahkan saja, orang, Pak Jonggi? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ito. Ya. Jadi dalam kamus proses penyidikan Pak, itu kan seorang kedudukannya saksi atau tersangka itu bebas memberikan keterangan. Ketika katakanlah penyidik sudah beraudien dengan si A atau si B yang diperiksa kedudukannya sebagai saksi atau tersangka, maka kedudukan daripada seorang penyidik itu tidak boleh mengintimidasi, walaupun dalam prakteknya ada. Ya, tetapi secara pribadi Pak, dengan gelar keilmuan yang saya miliki, saya tidak pernah mengarahkan seseorang untuk kamu berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain. Tidak pernah Pak Ito. Saya kira Pak Jonggi ini salah satu contoh penyidik yang baik. Tapi oknum ada juga. Betul Pak. Makanya saya tanyakan demikian Pak. Karena tadi logikanya adalah setelah 3 hari dari Polres dipindahkan ke Polda. Kenapa? Saya bicara langsung dengan Kapolda yang lama dan Kapolres. Supaya tidak ada konflik interest. Karena si Rudiana itu adalah anggota Polres Pak. Nah sekarang saya sependapat dengan Bang Ruli ya. Kita sekarang bicara masalah ini saling bicara berdasarkan versi kita masing-masing. Kita kembalikan saja kepada sistem hukum di negara kita lah. Nanti bagaimana hasilnya PK dan lain sebagainya. Buat apa kita misalnya saling ngotot, merasa benar, merasa yakin. Tapi saya sebagai purnawirawan Polri, saya merasa bahwa institusi Polri saya ini sekarang bahkan Pak Kapolri memerintahkan Rudiana diperiksa di Mabes Polri. Ya, supaya tidak ada konflik interest. Kita tunggu dalam minggu ini. Kalau memang bisa dibuktikan, percaya sama saya, Pak Kapolri tidak akan pernah menutup. Kita tahu kasus-kasus besar, beliau tidak menutup. Ya, kita harus percaya kepada institusi. Demikian. Pak. Jadi Pak Ito, tuduhan kepada Ibtu Rudiana itu benar apa adanya atau tidak? Kenapa kalau memang tidak benar dan dibantah tidak muncul langsung Pak Ibtu Rudiana? Saya Pak. Begini, Rudiana itu adalah anggota Polri. Dalam Aktif, ya, Pak? setiap dia melakukan sesuatu yang di luar kedinasan, dia dilarang sesuai dengan kode etik. Sehingga sekarang Rudiana sebagai manusia biasa didampingi oleh Ibu Elsa, didampingi oleh Pak Pitra. Nah dia punya hak sebagai manusia yang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sehingga dia ingin, jadi kalau menurut saya, kalau saya misalnya ada seorang, katakanlah Dede, saya pelakunya, itu 7 orang bebas semua Pak. Ingat kasus Sengkon Karta. Tapi kalau saya mengatakan saya pernah memberikan keterangan palsu, kan harus dibuktikan juga. Jadi saya kira saya sangat sependapat dengan Pak Ruli. Kita daripada sekarang masing-masing mempertahankan versi kita, lebih baik kita menunggu pengadilan. Dan tolong hargai bagaimana sekarang kepolisian itu berusaha mengungkap kasus ini secara jujur. Secara transparan ya, sudah ada eksaminasi dan saya tahu betul hasilnya. Didampingi oleh Kompolnas. Kompolnas saya selalu berkoordinasi dengan teman saya di Kompolnas. Didampingi oleh LPSK Pak, semuanya. Nah, marilah kita berharap semuanya bahwa kasus ini secara transparan dibuka. Siapa yang salah ya harus bisa menerima, keadilan harus bisa diterima Pak, kebenaran harus bisa diterima. Kita kembali kepada sesuatu yang mempercayai sistem hukum di negara kita ini masih ada. Ya, itu juga yang kami harapkan ya Pak, silakan. Ya, kalau saya ya dengan munculnya Dede, bahwa ia kesaksiannya mengaku diarahkan oleh Rudiana, kesaksian yang tadi kami bacakan. Kemudian ditambah lagi Liga Akbar juga sama ya. Ia mengaku juga diarahkan karena pada dasarnya yang sebenarnya Liga Akbar tidak pernah tahu. Dalam kesaksiannya Liga Akbar bersama Eki itu kan berbarengan motoran. Ya, lewat kemudian dilempari. Liga Akbar yang masuk gang kemudian selamat, Pina Eki terus dikejar akhirnya jadi korban. Nah dari 2 orang yang muncul itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa semua ini ya, skenarionya itu ya semakin menguatkan keyakinan saya semakin yakin bahwa Pak Rudiana inilah ya yang tahu semuanya. Oleh karenanya jalan masuk untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada, yaitu laporan polisi
baik terhadap Rudiana maupun terhadap Dede. Dari Dede bisa, karena ketika Dede diperiksa, Liga Akbar diperiksa, pasti akan menjelaskan siapa yang mengarahkan. Nah, ditambah lagi di netizen ini beredar luas bahwa yang meninggal itu katanya bukan Eki. Eki itu masih hidup. Itu di netizen ya. Kalau sampai ini benar, wah luar biasa Harus ini ditangkap kan. Ibu Elsa. Kalau sampai ini benar Silakan, ya, Bu Elsa. bahwa Eki itu masih hidup. Sebegitu rapi skenario-nya, lalu untuk menutupi apa, atas pesanan apa. Kemudian ya ternyata misalnya yang disebut-sebut Eki, kemudian ternyata bukan Eki. Dan Dugaan Anda kemana? Bang Sampai di sana dugaan Anda ya Pak Bang Tony, dugaan Anda kemana? Skenario siapa, otaknya siapa, dugaan Anda dijawab singkat. Ya, sebenarnya kalau dari putusan ini ya, pertama yang mengamankan adalah Rudiana. 8 pelaku itu. Kemudian yang kedua dalam BAP juga nama-nama pelaku itu yang memunculkan adalah Rudiana. Kemudian CCTV di lokasi kejadian tidak diperiksa, tidak dibuka. 6 handphone dalam yang menjadi barang bukti juga tidak dibuka, termasuk handphonenya Pina. Ya, jadi ini menurut saya yang disidangkan ini adalah skenario. Tujuannya apa? Lah, kita tidak tahu, makanya Pak Rudiana diperiksa ini biar jelas. Oke. Apa motifnya nanti seandainya dugaan saya bahwa Rudiana lah yang mengatur skenario yang disidangkan. Ibu Elsa, Pak Ito, komentar jelas sebagai kuasa apa hukum. motifnya Pak Rudiana mengatur semua ini. Ini kalau terbukti ya. Ibu Elsa boleh komentar dulu. Namanya juga dugaan ya. Dugaan kan bisa benar, bisa nggak benar. Jadi saya sendiri sudah mendapatkan keterangan langsung dari anggota Irwasum yang kebetulan bekas sekpri saya. Sekarang bintang 1. Beliau mengatakan dia sudah ngecek langsung ke makamnya Eki dan Vina. Yang kedua, dia sudah melihat dalam visum dokter itu tidak mungkin mengatakan bahwa nama saya Ito tapi disebutnya Elsa. Nggak mungkin. Karena itu harus visum itu kan harus betul-betul mayat. Nanti kasihan kalau namanya dimakamkan si Panji, tahu-tahu namanya si Ito kan. Beda. Kemudian yang kedua, CCTV waktu itu Mas Tony, CCTV-nya tuh gak ada Pak. Jadi yang ada jauh itu sama sekali tidak, sehingga tidak bisa digunakan. Satu keterangan yang sekarang rame, adanya sperma. Saya sudah bicara dengan dokter forensik yang memeriksa. Betul Jenderal, ada sperma. Tapi sperma itu mempunyai masa rusaknya. Kemudian pada saat kami melakukan penggalian atau ekshumasi, sperma itu sudah bercampur dengan tanah dan air. Di sana juga ditemukan, kami sulit menemukan DNA. Sehingga itu tidak dimasukkan dalam pasal perkosaan. Hanya pasal 340. Itu alasannya penyidik mengapa menyebutkan hanya pasal 30. Nah, munculnya perkosaan ini kan karena tiba-tiba ada sperma. Saya kira ini mungkin fakta yang perlu saya sampaikan. Bu Elsa singkat. Jangan sampai. Silakan Bu Elsa. Ya, saya justru ini kita melakukan upaya-upaya hukum ini untuk meluruskan semuanya. Yang mengatakan Eki almarhum bukan anaknya klien saya. Satu, ini jadi masalah. Kedua, yang dikubur itu bukan Eki almarhum tetapi Panji. Itu masalah. Kemudian ini kecelakaan bukan pembunuhan, itu masalah. Saya nggak usah panjang lebar ya karena ini udah putusan ingkrah yang kita harus hormati. Tetapi saya lihat podcast nih yang terbaru ya 2 hari yang lalu, podcast antara DM dengan pemandi mayit ya, pemandi mayit dari almarhum Vina ya, Vina dinyatakan, Bu, apakah waktu dimandikan mayit ini kelihatannya kecelakaan atau pembunuhan? Saya sebetulnya agak kaget juga, bahaya juga nih. Begitu tatonya saya lihat ibu ini bilang, ini mah pembunuhan, ada potongan ini. Waktu saya bersihin di vaginanya penuh lendir. Jadi ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Itu aja saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini podcast yang sangat perlu disayang nonton sendiri. Ya, ada salah satu cara untuk mengakhiri spekulasi ya dari masyarakat dan netizen
Apakah Eki yang meninggal itu Eki? Bukan. Ada salah satu cara. Mabes Polri harus membongkar kuburan Eki, kemudian dilakukan tes DNA. Astagfirullahaladzim, dia sudah pernah dikubur dan dibongkar lagi. Itu tidak bisa, tidak manusiawi. Cocokkan dengan. Saya keberatan sekali ya. Cocokkan itu dengan. sudah. Kenapa keberatan? Kan untuk mengungkap kebenaran. Untuk mengungkap itu kebenaran, anaknya, untuk buktikan mengakhiri dulu. spekulasi yang Dia terjadi sudah di pernah masyarakat. dikubur, Kami dia kembali sudah sesaat pernah lagi. Kalau dikubur. bersama kami Orang demokrasi. Catatan harus demokrasi setuju akan kalau kembali siap dengan Nggak Baik, bisa benar, orang maaf. jenazah dikubur. Iya, tidak manusiawi Anda. Kejam, ya Lakukan tes DNA. Usai sudah catatan demokrasi hari ini, saya Andrew Meda Merkuri. Dan saya Maria Segas, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Kita tunggu bagaimana kemudian nanti kelanjutan dari kasus ini. Harapan yang semua kebenaran bisa terungkap. Saya Maria Segas dan Andrew Meda Merkuri pamit. Terima kasih, sampai jumpa.